Isaac Newton merupakan seorang fisikawan kebangsaan Inggris yang mencetuskan 3 hukum tentang gerak. Ketiganya dibagi menjadi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Dalam video ini, kita akan membahas tentang ketiga hukum Newton dan beberapa contoh aplikasinya. Hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton berbunyi bahwa setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan, kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Apabila jumlah seluruh gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol atau biasa disebut sebagai resultan gaya nol, maka benda itu akan tetap diam, atau benda itu akan bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak mengalami percepatan. Hukum ini dapat dijelaskan oleh fenomena ketika seseorang berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba mobil direm mendadak. Pada peristiwa ini, awalnya penumpang diam di dalam mobil, namun karena ada gaya rem yang melawan ke belakang menyebabkan adanya resultan gaya, sehingga penumpang terdorong ke depan karena berusaha mempertahankan kelembaman atau inersianya. Nah, selanjutnya beberapa contoh gaya yang bekerja pada benda dengan penerapan hukum 2 Newton. Nah, di sini ada 2 gambar. Mendorong benda dengan massa 40 kg dengan mudah, kalian bisa melihat ekspresinya. Dan ketika diganti dengan massa yang lebih jauh besar, yaitu 400 kg, orang ini berusaha sangat keras, bahkan tidak mungkin akan bergerak. Jadi untuk mendorong massa yang lebih besar, maka gaya yang dibutuhkan juga harus lebih besar. Gaya merupakan tarikan dan dorongan. Sekarang tarikan. Nah, untuk stickman, untuk menarik kereta dibutuhkan sebuah gaya, ya. Tetapi ketika bebannya ditambah jadi 4 kali semula dari 1, tentu saja dia butuh gaya yang lebih besar. Nah, pada kasus yang berbeda, gaya orang 1 dan 2 force-nya sama, maka yang bergerak lebih cepat adalah tentu saja beban yang ringan. Bergerak lebih cepat. Bergerak lebih cepat berarti mempunyai percepatan yang lebih besar. Jadi percepatan antara kasus yang satu akan lebih besar dibanding kasus yang kedua. Misalnya dengan gaya yang sama, orang ini memukul bola baseball, maka jauhnya sangat jauh, tetapi ketika diganti bola bowling yang ada kurang lebih sama di tempatnya saja, karena bola baseball itu lebih kecil masanya, sedangkan pada bola bowling lebih besar dari bola ball. Selanjutnya, gerak benda di sumbu X dan Y, serta gerak benda di bidang miring dengan penerapan hukum 2 Newton di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah gerak benda ke bawah. Sebuah benda pada bidang miring mempunyai berat, berarti punya berat ke bawah atau W. Kemudian gaya normalnya tegak lurus bidang, kalau dia bergerak ke bawah berarti F-nya ke bawah. Gaya geseknya ke atas. F ini adalah gaya gesek antara N dan W kita tidak bisa jumlahkan, hanya bisa diuraikan. Kita proyeksikan W ini setara dengan N, berarti di sini ada N cos theta, W sin theta. Jadi, nanti sumbunya ada sumbu X di sini dan ada sumbu Y ke sini. Lalu bagaimana jika benda berat ke atas? Nah, penguraiannya sama, maka ada W cos theta dan W sin theta. Dan bedanya F-nya bergerak ke atas, Fs-nya turun ke bawah, jadi nanti sigma Fx sama dengan W sin theta, Fy sama dengan W cos theta. Baik teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke contoh soal dari hukum Newton itu sendiri. Nah, untuk pada bidang dasar, sketsanya sesuai dengan apa yang telah ditampilkan. Nah, contoh soalnya ada yang ditampilkan yaitu sebuah balok 10 kg diam di atas lantai datar dengan koefisien gerak statisnya itu mu s-nya itu 0,4 dan koefisien gerak kinetiknya itu mu k 0,3. Tentukan gaya gesek yang bekerja pada balok jika gaya yang diberikan dari luar itu sebesar 0 Newton, 20 Newton dan
42 Newton. Diketahui yang pertama kali adalah N sama dengan 10, mu S-nya 0,4, mu K-nya 0,3, gaya gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2, F-nya atau gaya yang diberikan adalah 0 Newton, 20 Newton, dan 42 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya geseknya. Jawabannya adalah kita buat pertama kali itu ilustrasi sebagai berikut. Kemudian dari situ, karena sumbu vertikal tidak terjadi gerak, maka berdasarkan hukum 1 Newton berlaku sigma Fy sama dengan 0 Newton, atau W sama dengan 0 dan N-nya itu sama dengan Wn, atau sama dengan W dan N-nya itu adalah M kali G. Nah, dari situ dapat dihasilkan 10 kali 10. Kemudian hasilnya N sama dengan 100 N. 100 Newton. Gaya gesek yang bekerja pada balok jika F-nya sama dengan 0. Karena gaya luarnya sama dengan 0, maka benda pasti tidak bergerak sehingga gaya geseknya juga sama dengan 0. Nah, gaya gesek yang bekerja pada balok jika F-nya atau gaya luarnya diberikan 20 Newton, maka Fs-nya itu mu Sn. Fs-nya itu 0,4 dikali 100 Newton. Nah, menghasilkan 40 Newton. Karena F lebih kecil daripada Fs, maka benda masih dalam keadaan diam. Maka 20 Newton itu tidak cukup untuk menggerakkan benda. Oleh karena itu, hukum 1 Newton yaitu sebagai berikut. Sigma Fx sama dengan 0F dan min F sama dengan 0, F sama dengan F, dan gaya geseknya sama dengan 20 Newton. Nah, gaya gesek jika 32 Newton bagaimana? F-nya sama dengan 42 Newton, lebih kecil daripada Fs-nya yaitu 40 Newton. Maka benda bergerak. Karena benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis, yaitu Fk sama dengan mu Kn. Fk-nya itu 0,3 dikali 100, maka Fk-nya itu adalah 30 Newton. Bagaimana dengan bidang miring? Nah, untuk bidang miring kami ambil contoh soal, yaitu sebuah benda bekerja W atau meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap pada suatu bidang miring yang kasar. Bidang miring tersebut membentuk 37 derajat dengan arah horizontal. Hitung koefisiennya. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat ilustrasi seperti dengan wacana yang telah diberikan. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka ini adalah GLBB, maka percepatannya sama dengan 0. Pada sumbu min Y berlaku hukum 1 Newton, yaitu X sigma Fy sama dengan 0, N sama dengan W cos theta sama dengan 0, N sama dengan W cos theta, N maka M kali G cos theta. Pada sumbu min X berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A, 0,75. Nah, teman-teman, gaya selanjutnya adalah gaya aksi-reaksi yang kita kenal dengan hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 atau gaya reaksi dan aksi ini memiliki 3 sifat, yaitu sama besar, berlawanan arah, dan terjadi pada dua benda yang berinteraksi dengan F faksi sama dengan min fraksi. Kemudian dari situ kita dapat mempelajarinya dan menyelesaikan. Apakah teman-teman tahu apa sajakah contoh hukum Newton 3 dalam kehidupan? Contoh hukum Newton 3 pada kehidupan sehari-hari adalah seseorang yang sedang memindahkan barang atau mendorong sebuah lemari, di mana gaya reaksinya diberikan oleh lemari dan gaya aksinya diberikan oleh seseorang yang sedang mendorong tersebut. Kemudian ada juga contoh pada orang yang saling bertarik tambang, di mana Amri dengan warna biru dan Adam yang berwarna merah, di mana Adam memberikan gaya faksi dan Amri memberikan gaya reaksi.